Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 1-8 yang berkata demikian. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya, tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada satu hal yang Tuhan perintahkan bagi orang-orang Yahudi yang ditulis dari kitab Keluaran. Bagaimana setiap orang Yahudi, terutama laki-laki, 3 kali dalam waktu 1 tahun harus menuju ke bait Tuhan. Dan pada waktu dulu, bait Allah itu ada di kota Yerusalem. Mereka paling tidak 1 tahun 3 kali harus naik ke bukit Tuhan, naik ke bukit Sion untuk bertemu dengan Tuhan di sana. Pada hari-hari raya tertentu, mereka menuju ke sana. Pada waktu mereka naik ke kota Yerusalem, tingginya 800 meter dari permukaan laut. Daerah ini cukup tinggi, sehingga kota-kota yang di bawahnya kelihatan. Mereka naik dari daerah sekitar kota Yerusalem ke atas, sambil membawa korban-korban persembahan, domba, lembu, dan persembahan lainnya. Korban yang harus dibawa adalah korban-korban yang tidak bercacat cela. Pada waktu dulu tentu tidak seperti sekarang. Ada jalan-jalan yang indah yang enak dilalui. Waktu dulu, jalan-jalannya berbatu-batu, berbukit-bukit terjal, menghadang mereka pada waktu naik ke kota Yerusalem. Pada waktu sambil naik, mereka menyanyikan nyanyian ziarah. Mazmur artinya adalah mismor, yang artinya nyanyian puji-pujian pada waktu suka dan duka. Mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian ziarah, pujian-pujian untuk Tuhan. Nyanyian ziarah itu dimulai dari Mazmur pasal 120 sampai Mazmur 134. Ada 15 Mazmur yang dinaikkan sepanjang mereka naik ke kota Yerusalem. 4 nyanyian ziarah ditulis oleh Raja Daud, yaitu Mazmur pasal 122, 124, 131, dan 133. Dan 1 ditulis oleh Salomo, yaitu pasal 127, dan 10 lagi ditulis oleh orang yang tidak dikenal.
Dalam ayat 1 dan 2 mengatakan, "Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Ketika mereka naik ke Bukit Sion, tentu terasa cukup berat karena membawa domba lembunya. Mereka berjalan bertati-tati, suatu perjalanan yang cukup berat. Waktu mereka ada di tengah perjalanan, mereka melepaskan pandangannya ke sekitar gunung-gunung yang ada. Daerah Israel terdapat banyak gunung-gunung. Dalam keadaan yang mungkin lelah dan takut karena mereka berada di ketinggian, belum lagi diperhadapkan dengan perompak, mereka bersuka cita menaikkan nyanyian ziarah karena mereka tahu bahwa sebentar lagi akan bertemu dengan Tuhan, dan mereka tahu ada jawaban-jawaban di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Bahwa hanyalah di dalam Tuhan, pada waktu mereka bertemu Tuhan, ada pertolongan untuk mereka. Bukankah ini adalah gambaran dari perjalanan hidup orang percaya, orang-orang Kristen, saudara dan saya? Tuhan sebenarnya mau kita melakukan seperti yang mereka lakukan. Perjalanan kekristenan adalah perjalanan mendaki puncak bukit. Mendaki puncak Bukit Sion, di mana Tuhan menunggu di puncak bukit itu. Dia menunggu dengan mahkota kehidupan. Memang kita tahu, perjalanan ini adalah perjalanan yang berat. Tapi Tuhan sudah memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dia sungguh akan menolong kita pada waktu kita mau untuk hidup kekristenan kita makin hari makin lebih tinggi. Semakin hari, kita makin lebih lagi menjadi pelaku firman. Makin hari, hidup kita mengeluarkan buah-buah roh. Dalam perjalanan, ada banyak masalah yang menghadang kita. Ada banyak persoalan yang menghadang kita. Tapi justru, di tengah-tengah gunung persoalan yang ada, disitulah ada pertolongan Tuhan. Tapi ingat, jangan sampai kita salah untuk melayangkan pandangan kita. Tapi biarlah kita tetap fokus kepada Tuhan, sebab pertolongan kita hanya dari Tuhan. Jangan mencari pertolongan yang lain, karena itu akan menjadi sia-sia. Tuhan berpesan kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Perkatakanlah firman Tuhan. Pertolongan kita hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah ragu, Dia tidak akan berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang mengasihi kita. Dia tetap Allah yang sanggup melakukan banyak mujizat yang ajaib dalam hidup kita. Mari, sebelum kita masuk lebih lagi, mari kita berdamai dengan Tuhan. Kita berdamai dengan sesama, karena itu adalah perintah dari Tuhan untuk mengasihi Tuhan Allah kita dan juga mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada hari ini, perjalanan hidup orang percaya digambarkan seperti perjalanan umat Israel ke Yerusalem mendaki Bukit Sion untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam perjalanan itu ada banyak tantangan, kelelahan, bahaya, dan rintangan. Namun mereka tetap menaikkan nyanyian ziarah sebagai ungkapan iman dan keyakinan bahwa pertolongan mereka berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah, pergumulan, dan tantangan yang menghadang. Tetapi kita tidak boleh kehilangan fokus. Pandangan kita harus tetap tertuju kepada Tuhan, karena hanya dari Dialah pertolongan sejati datang. Tuhan telah memberikan Roh Kudus untuk menolong dan membimbing kita dalam perjalanan iman ini. Oleh karena itu, kita harus terus bertekun dalam firman Tuhan, hidup dalam kasih, dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu setia dan sanggup menolong kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk semakin bertumbuh dalam iman, semakin menghasilkan buah roh, dan tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan.
Jangan mencari pertolongan yang sia-sia, tetapi percayalah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang setia menyertai kita hingga akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa dalam setiap perjalanan hidup ini, kami tidak pernah sendirian. Engkau adalah penjaga kami yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah membiarkan kaki kami goyah. Kami sadar Tuhan, bahwa perjalanan iman tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan, cobaan, dan godaan yang bisa membuat kami lelah dan goyah. Namun kami percaya bahwa pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Ajar kami untuk tetap mengarahkan pandangan kami kepadamu dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi tetap teguh dalam firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Ajar kami untuk kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan.
Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.